Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kota Pagaralam akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik yang terdiri dari observer, coach dan juga coaching bersama saya Yuniarti SD Negeri 49 Kota Pagaralam. Saya Anita, SD Negeri 39 Kota Pagaralam. Saya Nopianti dari SD Muhammadiyah 3 Kota Pagaralam. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Anita, apa kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Ibu Yuni, alhamdulillah baik Bu. Gimana Ibu Yuni sekarang? Gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Anita ya. Semoga kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah Ibu Anita, sebelum kita melakukan coaching sebagai awal, saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Anita. Oke, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Ya. Nah Bu Anita, pada coaching kita kali ini saya akan amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum? Dan bagaimana Ibu menanyakan pertanyaan yang berbobot kepada coach dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya ya Bu Anita. Nah dan jangan lupa di sini pada coaching ini disesuaikan dengan prinsip coachingnya seperti itu Bu ya. Di antaranya ada kemitraan, proses kreatif dan juga memaksimalkan potensi. Nah Ibu Anita, pertanyaan yang pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu. Untuk kompetensi yang akan saya kembangkan itu ada dua Bu Yuni. Yang pertama itu mendengarkan aktif Ya, dan yang kedua itu mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Oke ya. Berarti di sini pada saat melakukan coaching nanti Ibu akan yang pertama Ibu akan melakukan pertanyaan berbobot dan mendengarkan aktif seperti itu ya Bu Anita. Nah, dari kedua kompetensi tersebut mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik? Nah dari kedua itu Bu yang ingin saya kembangkan secara spesifik yaitu mendengarkan aktif supaya bisa menggali potensi serta dapat solusi yang tepat dalam mengatasi permasalahan coaching. Ya, begitu berarti dari percakapan ini atau coaching ini nanti Ibu Anita ingin coachingnya menemukan solusi dari pertanyaan dari permasalahan yang ada seperti itu ya Bu Anita ya. Nah kemudian di sini Bu Anita ya, pertanyaan terakhir ya yang ingin saya tanyakan kepada Ibu Anita yaitu indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini. Nah untuk indikatornya ini Bu Yuni ada dua juga ya. Yang pertama di sini menerapkan alur tirta itu secara runtut. Dan yang kedua ide solusi dari coach dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ditemuinya. Begitu. Oh jadi di sini ya Ibu ingin menerapkan alur tirta seperti itu ya. Bagus sekali seperti itu ya Bu Anita ya. Nah Ibu Anita, demikian dulu ya praobservasi kita kali ini. Nah silakan Ibu melakukan coaching terhadap coach. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum Ibu Anita. Waalaikumsalam Ibu Nopi. Apa kabarnya Bu Nopi? Alhamdulillah baik. Ibu Anita, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Ada yang bisa saya bantu Bu Nopi? Begini Bu, saya ingin menceritakan permasalahan yang ada di sekolah saya Bu. Apakah Ibu Anita ada waktu? Kebetulan hari ini saya tidak ada tugas penting, jadi saya bisa ya untuk membantu Ibu Nopi. Silakan Bu Nopi ceritakan apa permasalahannya. Begini Bu ya, di dalam akhir pembelajaran, nah saya itu menemukan anak murid saya ini dari 21 siswa itu ada 5 yang tidak mau menulis, terus hanya bercerita saja di sekolah itu kan. Terus ketika saya
memberikan LKPD setelah pembelajaran selesai itu ada anak yang tidak mengerjakan, Bu. Nah itu bagaimana ya, Bu? Apakah kelima anak tersebut tidak mau menulis atau tidak mau mengerjakan semua tugas di semua bidang studi itu? Tidak juga, Bu. Nah, saya perhatikan ketika saya mengecek ini anak-anak ini, anak yang 5 ini hanya pelajaran matematika dan pendidikan agama saja yang tidak mau mengurus itu. Tapi kalau untuk pelajaran yang lain itu mau ya, Bu. Menurut pengalaman Ibu Novi, kira-kira apa yang menyebabkan hal itu terjadi, Bu Novi? Nah, mungkin anak-anak ini kurang antusias gitu, Bu, dalam melaksanakan pembelajaran saya lagi. Bagaimana cara Ibu Novi agar anak tersebut antusias, Bu Novi? Ya, mungkin saya dari kejadian yang kemarin saya menyiapkan pembelajaran yang lebih efektif, Bu. Nah, dari kemarin hanya menggunakan media ceramah saja kan, terus media-media pembelajaran itu kurang, begitu, Bu. Bagaimana dengan respon anak-anak terhadap yang Ibu Novi lakukan seperti itu? Nah, ketika saya hanya menggunakan ceramah, metode ceramah tadi, terus si anak-anak ini banyak yang tidak antusias, jadi tidak ada respon untuk lebih semangat dalam belajar tadi. Tidak ada semangat, tidak ada respon. Dari permasalahan ini, kira-kira upaya apa yang Ibu Novi lakukan? Nah, insya Allah nih upaya yang akan saya lakukan ke depannya, saya nanti membuat media-media pembelajaran yang lebih kreatif lagi ini, seperti contohnya ketika pelajaran matematika kan menggunakan jari kan, nah tapi nanti saya akan menggunakan dari kardus. Nah, kardus itu dibuat dengan jari 10. Jadi ketika saya mempraktekkan, jadi pakai kardus tadi, Bu. Nah, pakai kardus tadi, jadi anak ini malah antusias. Saya, Bu, ini baju, Bu. Saya, Bu, karena anak itu lebih semangat untuk pengetahuan baru. Oh, menghitungnya dengan ini, dengan media ini. Jadi tidak pakai jarinya kan. Ya. Gitu. Itu upaya bagus sekali itu, Bu Novi. Apa Ibu Novi ingin menambahkan metode yang lainnya, Bu Novi? Ya, selain itu saya juga menyiapkan video-video pembelajaran yang lebih menarik, Bu. Selain media tadi, terus video-video saya siapkan. Selain itu juga sebelum saya melakukan pembelajaran, saya menyiapkan sound systemnya, terus LCD-nya kan, agar pembelajaran itu berjalan dengan lancar. Nah, untuk selanjutnya Bu Novi, apa yang ingin Ibu lakukan untuk ke depan? Untuk kedepannya itu, Bu Novi. Ya baik, kalau untuk kedepannya Ibu Anita, yang pastinya di dalam diri saya ini perlu pengembangan diri lagi gitu, di luar kan, mencari informasi-informasi lagi untuk pengembangan diri, untuk pembelajaran itu nanti ke depannya, Bu. Baik. Setelah diskusi ini, Bu Novi, kira-kira komitmen apa yang akan Ibu Novi lakukan? Yang pasti komitmen yang saya lakukan itu yang pertama sebelum melakukan pembelajaran itu harus sudah disiapkan semua untuk yang dilakukan. Misalnya menyiapkan media, menyiapkan alat-alatnya, ya kan, Bu, menyiapkan seluruh yang akan diperlukan ketika melakukan pembelajaran tersebut. Wah, itu keren sekali, Bu Novi. Bu Novi, saya yakin Ibu Novi itu pasti bisa. Selamat ya, Bu Novi. Ya, baik, terima kasih ya Ibu Anita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Bu Anita, tadi Bu Anita telah melakukan coaching dengan Ibu Novi ya. Nah, sebelum penutupan, saya akan melakukan atau menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi kepada Ibu. Ya. Yang pertama, apa saja yang sudah Ibu Anita lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator yang Ibu Anita inginkan? Dari
dari proses coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip coaching yaitu berupa kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yaitu mendengarkan aktif dan pertanyaan yang berbobot. Ya, luar biasa sekali Bu ya, pada saat coaching tadi Ibu Anita telah melakukan prinsip coaching seperti itu ya. Nah, baik Ibu Anita, menurut saya sebagai observer ya, proses coaching tadi antara Ibu Novi dan Ibu Anita sudah berjalan dengan baik, dan juga proses alurnya sudah sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu Anita tadi sudah berusaha menggali dan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Novi sehingga Ibu Novi dapat menemukan solusi dari permasalahannya tadi ya. Nah, dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching seperti itu ya Bu Anita. Nah, Ibu Anita, di sini ada pertanyaan terakhir sebelum kita tutup yang akan saya tanyakan kepada Ibu Anita. Baik, Bu. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan adalah kompetensi apa saja yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang berurusan Ibu lakukan dengan Ibu Novi tadi. Baik, untuk kompetensi yang akan saya kembangkan lagi di sini, kompetensi saya yaitu ingin mengembangkan lebih memahami proses coaching sehingga kedepannya saya dapat melakukan coaching itu lebih baik lagi. Oke, seperti itu ya Bu Anita ya. Nah, semoga kedepannya kita dapat melakukan coaching dengan baik lagi seperti itu ya Bu Anita. Nah, Bu Anita, demikianlah observasi kita hari ini. Semoga bermanfaat ya. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Novi. Apa kabarnya Ibu Yuni? Alhamdulillah baik. Ibu Novi bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik juga Ibu Yuni. Nah, baiklah Ibu Yuni, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan melakukan beberapa pertanyaan kepada Ibu Yuni ya Bu. Nah, pertama-tama saya akan mendiskusikan tentang rubrik penilaian kita hari ini. Pada coaching kita hari ini akan saya amati dan nilai sesuai dengan rubrik penilaian. Terus selanjutnya, apakah sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum? Kemudian bagaimana Ibu ini memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coach ya Bu, dan juga bagaimana coach tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Nah, jangan lupa juga untuk Ibu ini disesuaikan dengan prinsip coaching, diantaranya kemitraan ya Bu, terus proses kreatif dan memaksimalkan potensi ya Bu. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Ibu Yuni adalah kompetensi apa yang akan Ibu kembangkan pada coaching kali ini? Baik Bu Novi ya, potensi yang ingin saya kembangkan pada saat coaching nanti yang pertama yaitu mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, baik. Dari kedua kompetensi tersebut, mana yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik Bu? Baik Bu ya, dari kedua pertanyaan tadi, kompetensi yang secara spesifik yang ingin saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan yang berbobot. Oh ya, baik. Kemudian ini pertanyaan yang terakhir ya, indikator yang bagaimana yang diinginkan oleh Ibu dalam proses coaching kali ini Bu? Oke ya, indikator yang ingin saya inginkan yaitu ya, saya menginginkan coach saya dapat menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya tersebut. Ya, baik. Demikian itu saja dulu ya Bu praobservasinya kali ini. Silakan Ibu melakukan coaching dulu terhadap coaching. Terima kasih buat kesempatannya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Anita. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuni. Baik Bu Anita, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Bu Yuni. Bu Yuni gimana kabarnya? Alhamdulillah saya juga baik Bu Anita. Nah Bu Anita,
Tadi Bu Anita WA ya dengan saya, katanya ada yang ingin disampaikan. Memangnya ada apa Bu Anita? Begini, apakah hari ini Ibu Yuni ada waktu? Alhamdulillah saya ada waktu hari ini Bu Anita. Ya, ini Bu Yuni, saya ini ada masalah di sekolah, yaitu permasalahan sampah Bu Yuni. Ya. Nah, di sekolah saya itu sampah itu makin hari makin menumpuk Bu Yuni, karena tidak ada tempat pembuangan umum seperti kita di kota-kota ini Bu Yuni. Ya. Nah, terus kalau saya garis bawahi, berarti permasalahan Ibu Anita itu adalah permasalahan sampah yang ada di sekolah, Iya, seperti itu ya Bu Anita ya. Ya. Nah, kira-kira dari percakapan ini apa sih yang ingin Ibu Anita dapatkan? Saya itu menginginkan Bu Yuni sampah itu bisa ditanggulangi. Nah, agar kegiatan pembelajaran di sekolah itu lebih nyaman dan lingkungan sekolah itu lebih sehat begitu Bu Yuni. Dengan tidak adanya sampah-sampah yang berserakan misalkan gitu. Jadi terkait sampah tadi, sampah itu dengan banyaknya sampah di sekolah tadi mengganggu ya Bu ya, mengganggu Ya, pemandangan terutama, bisa juga mengganggu proses belajar mengajar seperti itu ya Bu Ya, Anita ya. Bu. Nah, baik Ibu Anita, jadi harapannya ke depan perubahan apa yang ingin Ibu Anita inginkan dari permasalahan Ibu tadi? Nah, di sini saya mengharapkan agar bisa menanggulangi sampah itu, yaitu membuat tempat pembuangan sampah alternatif ya. Misalkan di belakang sekolah itu dibuatkan tempat khusus ya sampah. Nah, kemudian yang kita buang di sana itu sampah-sampah yang mudah mudah hancur ya, atau misalkan sampah yang bisa menjadi pupuk seperti itu Bu Yuni. Nah, namun yang selain daripada itu, kan sampah itu kan ada 3 jenis ya. Ada sampah organik, anorganik, dan sampah B3. Nah, jadi untuk sampah organik itu rencana saya itu akan membuat pupuk. Nah, kita buat pupuk kompos. Nah, dan sampah anorganik itu dikelola itu Bu Yuni. Misalkan dari bahan-bahan plastik itu bisa kita buat sejenis prakarya atau kerajinan-kerajinan seperti itu Bu Yuni. Namun kalau sampah B3 di sekolah itu sepertinya tidak ada Bu Yuni. Kalau sampah B3 kan bahan-bahan yang berbahaya itu tidak ada di sekolah. Ya, seperti itu Bu ya. Nah, dari rencana yang akan Ibu lakukan tadi, sudah di level berapa itu, seperti itu Mbak Dita? Idealnya? Kalau idealnya itu di level 7 itu Bu Yuni. Ya, level 7 kalau idealnya. Oh. Kalau sekarang itu kan masih di level 5 itu Bu Yuni. Berarti dari level 5 ke level 7 seperti Ya. itu yang Ibu inginkan seperti itu ya. Bahkan lebih dari itu Bu Yuni kalau bisa. Nah, dari level 5 ke level 7, kira-kira usaha apa yang akan Ibu Anita lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut? Nah, di sini Bu Yuni saya itu mengajak rekan-rekan ya, dan juga mengajak para siswa ya, yaitu tadi untuk mendaur ulang dan membuat pembuangan alternatif tadi Bu Yuni. Nah, seperti itu. Misalkan di belakang sekolah tadi kan dibuat lubang tempat pembuangan sampah yang bisa membusuk atau bisa hancur, seperti sampah daun-daunan itu yang ada di sekitar sekolah itu Bu Yuni. Dan sampah-sampah yang lain seperti plastik, seperti apa itu tadi yang tidak bisa hancur tadi Bu Yuni ya, itu kan kita daur ulang. Misalkan membuat prakarya-prakarya, terutama anak-anak. Anak-anak itu kan senang biasanya kalau misalnya kita ajak mengolah sampah tadi, misalkan dari plastik kita buat layang-layang ya, kita buat bunga atau keranjang dan sebagainya. Ya, berarti Ibu Anita bekerja sama dengan rekan sejawat Ya. dan juga kepala sekolah. Nah, kira-kira selain itu
adakah strategi yang mungkin strategi lain yang mungkin akan Ibu Anita terapkan seperti itu? Nah, untuk strateginya yaitu saya itu ingin mengembangkan semuanya kepada rekan-rekan ya, mengajak, mengantisipasi akan bahaya sampah misalkan, memberikan misalkan apa itu pengetahuan atau arahan kepada anak-anak, kepada rekan-rekan ya semuanya. Apabila misalkan sampah itu tidak ditanggulangi, maka lama-kelamaan akan menjadi lautan sampah seperti itu Bu ini. Ya, jadi ini akan berbahaya dengan kita semua, terutama dengan bumi gitu. Ya, luar biasa sekali Bu An, rencana aksi, strategi yang akan Ibu Anita lakukan. Nah, dari hal tersebut kira-kira siapa saja yang Ibu Anita inginkan untuk mensupport atau memberikan bantuan dari rencana Ibu Anita tadi? Ya, yang saya inginkan itu ada support dari terutama itu teman-teman ya, teman-teman dengan sejawat, terutama kepala sekolah juga ya, orang-orang di sekeliling saya itu Bu ini, dan juga anak-anak siswa seperti itu Bu ini. Itu yang saya inginkan agar mereka itu memberikan ide-ide yang misalkan belum saya dapatkan, mereka menyumbangkan ide-ide baru seperti itu Bu ini. Berarti dengan berkolaborasi dengan rekan sejawat, dengan anak-anak ya, dengan adanya kolaborasi kita dapat menemukan solusi seperti itu Ibu Anita ya. Nah Ibu Anita, dari percakapan ini kira-kira apa yang Ibu Anita dapatkan? Dari percakapan ini saya merasa menambah pengetahuan yang baru Bu ini, karena apa? Semua permasalahan yang saya hadapi sekarang, untuk kedepannya saya sudah ada gambaran. Untuk kedepannya apa yang akan saya lakukan, sudah saya bayangkan sekarang. Semoga kedepannya saya bisa melaksanakannya dengan baik. Luar biasa sekali ya Bu Anita. Nah Ibu Anita ya, karena kita di sini memiliki keterbatasan waktu ya, percakapan ini saya akhiri dulu ya. Saya tunggu nanti kabarnya setelah Ibu Anita melakukan strateginya tadi atau rancangannya tadi ya. Semoga saya ingin juga mendengarkan ceritanya dari Ibu Anita seperti ya, itu. Terima kasih Bu Yuni. Oke, sama-sama Ibu Anita. Kalau ada yang ingin diceritakan atau Bu Anita bisa langsung hubungi saya ya Bu ya, atau Ibu Anita juga bisa langsung main ke tempat saya seperti itu. Ya, Bu Yuni. Ya, terima kasih Bu Anita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Yuni. Baiklah Ibu Yuni, tadi sudah melakukan coaching dengan Ibu Anita ya. Iya Bu Novi. Sebelum penutupan, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan pasca observasi ya Bu. Ya, Novi. Nah, yang pertama, apa saja yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan coaching terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Ya baik Bu Novi ya, dari coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, sudah menanyakan identifikasinya, rencana aksi, dan juga tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan dan menemukan solusi-solusi dari permasalahan tersebut. Oke, baik Bu Yuni. Menurut saya sebagai observer, proses coaching tadi antara Ibu Yuni dan Ibu Anita itu sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Nah, juga proses alurnya juga sesuai dengan alur Tirta, dan juga Ibu Yuni juga sudah berusaha menggali dengan memberi pertanyaan-pertanyaan kepada Ibu Anita, sehingga Ibu Yuni bisa menemukan, Ibu Anita sudah bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Nah, pertanyaan terakhir sebelum kita tutup ya Ibu Yuni, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan? Oke, baik Bu Novi ya. Kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara saya lebih memahami lagi proses coaching, sehingga saya dapat melakukan coaching ke depannya lebih baik lagi seperti itu Bu Novi. Baik, semoga kedepannya nanti Ibu Yuni kita bisa melakukan coaching
coaching dengan baik lagi ya Ibu Yuni ya. Nah Ibu Yuni, demikianlah observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita ya, bagi semuanya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Yuni. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Novi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Anita. Apa kabarnya Bu Novi? Alhamdulillah baik. Dan bagaimana kabar Ibu Anita sendiri? Alhamdulillah sehat Bu Novi, luar biasa ya. Baik Bu Novi, sebelum memulai proses coaching, di sini saya berperan sebagai observer yang akan melihat proses coaching Ibu dengan si coaching nanti ya. Namun sebelum Ibu mulai percakapan ini, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya. Agar Ibu tahu ya, nanti rubrik penilaian yang akan menjadi acuan saya adalah, saya harap dalam proses percakapan nanti Ibu memiliki prinsip dari seorang coach, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang tentunya Ibu juga memiliki kompetensi inti dari coaching yang meliputi present kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan teknik rasa. Dan saya juga berharap nantinya dalam proses percakapan Ibu dapat melakukan dengan alur pita, gitu Bu. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan acuan dalam proses observasi. Bagaimana Ibu Novi, bisa dipahami? Insya Allah lebih sudah saya pahami. Baik, Bu Novi, sebelum dimulai saya mengajukan 2 pertanyaan. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang mungkin Ibu kembangkan dalam proses percakapan ini? Ya baik, yang akan saya kembangkan itu yang pertama itu mendengarkan aktif dulu ya Bu. Terus selanjutnya memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi mendengarkan aktif ya dan mengajukan pertanyaan berbobot. Baik, untuk pertanyaan yang kedua, kira-kira bagian sensitif yang mana yang secara spesifik yang ingin Ibu kembangkan? Baik, kompetensi yang spesifik yang saya kembangkan itu seperti yang saya jelaskan tadi, mendengar aktif dan pertanyaan yang berbobot itu Ibu Anita. Baik, Bu Novi, selanjutnya pertanyaan yang terkait yang perihal indikator. Kira-kira indikator apa yang Ibu Novi harapkan? Baik, saya ingin bisa menemukan solusi dari permasalahannya itu Bu. Terus menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahan dari si coaching tersebut. Baik, semoga bisa tercapai ya Bu Novi. Silakan Ibu Novi untuk memulai proses coachingnya ya. Semoga berjalan lancar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu Yuni. Apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kabar baik. Bu Novi, bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga Ibu Yuni. Tadi Ibu WA ya, katanya ada yang ingin disampaikan. Apa ya Bu? Ya Bu, saya ini ada beberapa yang ingin saya tanyakan dan ingin saya curhatkan kepada Ibu Novi. Apakah Ibu Novi memiliki waktu? Tentu saja Ibu Yuni. Emangnya ada apa tuh Ibu Yuni? Oke, terus begini Bu Novi ya, saya itu memiliki permasalahan terkait dengan rekan sejawat saya di sekolah seperti Ibu ya. Rekan saya ini mengajarnya mengajarnya dari tahun ke tahun, hanya mengandalkan metode konvensional selama lagi. Nah seperti itu Bu Novila ya. Nah seperti sekarang ini ya, kita ketahui perkembangan zaman sudah maju, teknologi semakin canggih seperti itu Bu ya. Tapi guru di sekolah saya tidak mau terjadinya perubahan dan hanya mengandalkan metode konvensional saja seperti itu Pak, sehingga pembelajaran di sekolah itu kurang bervariatif seperti itu. Oh gitu Ibu Yuni. Oke. Nah sepertinya nih saya garis bawahi bahwa berarti permasalahan yang Ibu Yuni sekarang ini dijalani itu pembelajaran dari rekan-rekan Ibu Yuni hanya menggunakan atau kurang bervariatif gitu ya Bu ya. Nah, kira-kira dari percakapan kita hari ini ya Ibu Yuni, apa sih yang ingin Ibu Yuni dapatkan?
Di sini saya ingin menginginkan adanya perubahan di sekolah saya, khususnya pada penyampaian materi supaya lebih bervariatif lagi seperti itu. Oke, jadi harapannya Ibu Yuni ini adanya perubahan ya Bu. Ya. Terus kira-kira perubahan apa yang Ibu Yuni ingin lihat atau ingin didapatkan Ibu Yuni? Di sini Bu Novi, saya ingin mendapatkan perubahan di sekolah saya itu di mana rekan sejawat saya ini menyampaikan materi itu dengan menggunakan berbagai media, metode. Dengan seiringnya zaman seperti ini, misalnya kita bisa menggunakan metode, misalnya sebelum pembelajaran kita bisa menggunakan aplikasi Word, Quizzes seperti itu Bu ya, supaya pembelajaran tadi lebih menarik dan lebih menyenangkan seperti itu, dan juga pembelajaran di sekolah juga bervariatif seperti itu Bu Novi. Oh ya, maaf Bu ya, ini lagi tidak enak badan Ibu. Ya baik Ibu. Dari yang Ibu harus sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi ya Ibu ya, metode, model atau media itu bisa dikatakan itu adalah kondisi yang ideal ya Ibu Yuni. Nah itu berada di level berapa Ibu Yuni? 10. Nah misal ya, kira-kira di sekolah Ibu Yuni sekarang ini berada di level berapa Ibu? Mungkin kalau di sekolah saya itu levelnya masih berada di level 6 seperti itu. Oh, oke. Nah dari level tersebut di kondisi sekarang ini kira-kira di level berapa nih Bu Yuni? Bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan pembelajaran yang lebih bervariatif di sekolah Bu Yuni. Pada kondisi saat ini yang ingin dikembangkan atau itu adalah di level 8 seperti itu Bu Novi. Ya baik. Nah kira-kira usaha apa yang akan Ibu Yuni lakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu Yuni? Baik Bu Novi ya, sebenarnya saya ini masih memikirkan usaha atau yang akan saya atau rencana yang akan saya lakukan seperti itu Bu Novi ya. Mungkin di sini saya akan merencanakan atau melaksanakan tindakan semacam mentoring seperti itu Bu Novi. Atau pendampingan secara individu terhadap rekan sejawat saya tadi seperti itu. Ya. Berarti Bu Yuni ini sudah merencanakan tentang mentoringnya, pendampingnya atau pelatihan workshop ya Bu ya. Nah dari ketiganya untuk saat ini yang lebih dapat segera diklarifikasikan yang mana Bu? Sepertinya yang mentoring seperti itu Bu, karena untuk yang pelatihan atau workshop perlu persiapan yang matang seperti itu ya. Mata baik waktu maupun biaya, dan di sana kami juga harus mencari narasumber atau yang kompeten untuk jadi materinya seperti itu. Ya baik, oke. Jadi mentoring ya Bu. Ya. Nah dalam kegiatan mentoring ini kira-kira Ibu memerlukan support atau bantuan dari siapa saja kan Bu? Ya, terkait untuk melakukan mentoring tentu saja saya membutuhkan banyak sekali bantuan atau support dari rekan sejawat saya seperti itu, ataupun dari teman-teman saya yang memang ahli di bidang IT yang sudah menggunakan pembelajaran yang bervariatif seperti itu. Ya, oke. Berarti ini Bu Yuni itu melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi ya Bu. Ya. Nah dengan rekan-rekan kerjanya, kira-kira kapan Ibu mau direalisasikan mentornya? Insya Allah secepatnya Bu Novi. Oh ya, dari percakapan ini kita hari ini ya Bu ya, mendapatkan gambaran bagaimana cara agar terjadi perubahan di sekolah. Ya baik Bu Novi ya, dari percakapan ini saya ingin mendapatkan gambaran bagaimana cara agar terjadinya perubahan di sekolah saya hari ini, di sekolah saya dengan cara adanya kegiatan-kegiatan mentoring, kemudian dibantu dengan rekan guru di sekolah saya yang memang memiliki keahlian di bidang pemanfaatan media pembelajaran sehingga pembelajaran menjadi bervariatif seperti itu. Ya baik, alhamdulillah sudah ada gambarannya berarti ya Ibu Yuni ya. Nah baiklah Ibu Yuni, karena keterbatasan waktu mungkin percakapan kita diakhiri dulu ya Ibu ya. Saya tunggu nanti kabarnya setelah Ibu Yuni melakukan mentoring, terus
saya ingin mendengarkan cerita-ceritanya nantinya bagaimana Ibu melaksanakannya nanti, terus apa pendapatannya ya Bu ya. Nah terus terima kasih ya Ibu Anita, semoga nanti ya Ibu Yuni, semoga nanti berhasil ya melakukan mentoringnya. Ulangi, baiklah Bu Yuni, terima kasih melipat. Baiklah, terima kasih Bu Yuni atas apa namanya? Baiklah, karena keterbatasan waktu ulang bayar dari sini. Baiklah Ibu Yuni, karena keterbatasan waktu mungkin percakapan kita akhiri dulu ya. Terima kasih Bu Yuni. Oke, saya ucapkan juga terima kasih ke Ibu Novi karena telah memberikan kesempatan atau meluangkan waktu untuk mendengarkan permasalahan yang telah saya hadapi saat ini, dan juga semoga saya kedepannya kita sebagai guru, terutama rekan di sekolah saya, bisa melakukan pembelajaran yang lebih bervariatif lagi seperti itu. Baik, semangat ya Ibu Yuni. Ya. Ya. Terima kasih, Pak. Baik Bu Novi, tadi saya sudah mengamati proses percakapan dengan coaching dalam proses coachingnya. Sebelumnya saya ingin menanyakan dengan Ibu beberapa hal. Boleh ya Bu Novi? Boleh Bu Anita. Oke. Bu Novi, apa yang sudah Ibu lakukan dan apa yang sudah menjadi indikator pencapaian dalam proses coaching Ibu tadi? Ya, baik Ibu Anita. Di coaching tadi saya sudah melakukan coaching dengan alur cerita, seperti menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut itu bisa menggali coaching untuk menceritakan permasalahan-permasalahan dan menemukan solusi-solusinya Ibu Anita. Ya, jadi yang sudah Ibu sampaikan itu memang sudah sesuai dengan catatan saya, yaitu menerapkan prinsip coaching berupa kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi coaching, potensi inti mendengarkan aktif, dan pertanyaan berbobot. Dan yang paling penting, Ibu sudah menangkap percakapan dengan alur cerita. Sudah melaksanakan proses coaching dengan sangat baik. Luar biasa Bu Novi. Ya Bu. Ya, untuk pertanyaan yang terakhir Bu Novi, berdasarkan hasil coaching, kira-kira kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, mungkin kompetensi yang ingin saya lakukan yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses coaching ya Bu ya, sehingga saya nanti dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu. Baik, itu yang Ibu harapkan ya. Semoga proses ini akan menjadi bekal Ibu agar nantinya dalam memberikan coaching ya. Ya, terima kasih Ibu Novi, sebuah proses yang luar biasa buat Bu Novi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.